Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahli, salah satu dosen di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, pengampu mata kuliah promosi kesehatan pada program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Izinkan saya untuk menyampaikan RPS mata kuliah promosi kesehatan. Bobot mata kuliah ini 2 SKS. Capaian pembelajaran program studi. Mahasiswa mampu melakukan promosi kesehatan pada individu, keluarga, dan kelompok baik yang sehat maupun yang sakit, yang transformatif, humanis, dan Qur'ani. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerjasama tim. Yang ketiga, mampu memberikan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan informasi ilmiah. Yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik keperawatan. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, teknik promosi kesehatan yang meliputi strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Metode pembelajaran dikembangkan melalui memberikan pengalaman belajar mahasiswa di dalam mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok yang transformatif, humanis, dan Qur'ani. Materi pembelajaran atau pokok bahasan. 7 materi pokok bahasan. Yang pertama, konsep dasar kesehatan, meliputi definisi, tujuan, dan sasaran promosi kesehatan, ruang lingkup yang terdiri dari preventif dan promotif, komunikasi dalam promosi kesehatan, upaya promosi kesehatan, faktor risiko yang menyebabkan komunitas atau masyarakat tidak sehat, perilaku masyarakat mencari bantuan kesehatan, dan area promosi kesehatan. Materi yang kedua, 5 strategi dalam promosi kesehatan, meliputi primary care, pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku, prinsip pendidikan kesehatan, community action, dan socio-ecological promotion. Materi yang ketiga, monitoring dan evaluasi promosi kesehatan, yang meliputi evaluasi formatif, proses evaluasi, impact evaluasi, dan outcome evaluasi. Materi yang keempat, perencanaan promosi kesehatan, meliputi penyusunan SAP, pengembangan media promosi kesehatan, metode dan teknik promosi kesehatan. Materi yang kelima, konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Materi yang keenam, Quran dan hadis dalam promosi kesehatan. Materi yang ketujuh, praktek promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus. Dalam praktek ini, mahasiswa perlu menyusun perencanaan promosi kesehatan, membuat media promosi kesehatan, dan praktek PHBS. Adapun daftar pustaka pada mata kuliah ini, pertama, Amyati dan Dwi Widyaningrum, buku ajar dasar promosi kesehatan, penerbit The Publish. Yang kedua, Dewi Susilowati 2016, modul bahan ajar cetak keperawatan. Selanjutnya, Mahfud dan Suryani 2017, pendidikan kesehatan, bagian dari promosi kesehatan.
Yogyakarta, penerbit Fitramaya. Yang terakhir, Asin Wijaya 2007, Fikih Kesehatan, Jakarta, penerbit Amza. Adapun media pembelajaran yang akan kami gunakan yaitu LCD, laptop atau komputer, whiteboard, spidol, dan alat peraga atau food model. Untuk pembelajaran dalam jaringan, kami akan menggunakan Google Meet atau Zoom As atau WA Group. Pembobotan pada mata kuliah ini untuk keaktifan 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir sebesar 35%. Demikian RPS yang saya buat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la nimatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan ini? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Ya, semangat masih? Semangat masih. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali tentang promosi kesehatan, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pengantar promosi kesehatan. Ya, sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita diawali dengan berdoa. Silakan kepada si Pen untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatika wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Ya. Ya, mudah-mudahan doa ini bisa memberikan keberkahan kita dalam menuntut ilmu ya. Oke. Ya, langsung saja kita akan belajar tentang pengantar promosi kesehatan, karena kita juga nanti kalau mau promosi kesehatan sudah tahu ya apa itu promosi kesehatan ya, sasarannya siapa, metodenya seperti apa ya, itu kita harus tahu dulu dasarnya. Maka sebelum menginjak ke materi lainnya, kita sebagai pertemuan awal untuk membahas tentang pengantar promosi kesehatan. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu promosi kesehatan ya. Karena di masyarakat kan ada yang bilang itu promosi kesehatan, itu kan ya, ada yang bilang itu pendidikan kesehatan. Apakah dua definisi itu suatu hal yang sama atau berbeda? Ya, jangan sampai kita katanya melakukan promosi kesehatan, tapi ternyata itu pendidikan kesehatan, gitu ya. Ya, lanjut kita ke slide yang pertama, yaitu pengertian. Ini pendidikan kesehatan ya. Jadi segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain ya. Orang lain itu siapa? Bisa individu, bisa kelompok, bisa masyarakat. Mempengaruhi dalam hal apa? Mempengaruhi supaya mereka itu dapat melakukan apa yang Anda harapkan. Ya. Harapannya apa? Adanya perilaku baru, perilaku yang tadinya tidak sehat menjadi perilaku sehat. Itu. Jadi di pendidikan kesehatan ini adalah yang membedakan nanti dengan promosi kesehatan itu sasaran utamanya, orang yang akan Anda rubah perilakunya. Ya. Kita bandingkan apa sih yang dinamakan itu promosi kesehatan. Nah, kalau promosi kesehatan itu
proses mengupayakan individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya mereka ya, untuk mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Tidak hanya perilaku baru, tapi dalam promosi kesehatan itu dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Sehingga untuk meningkat derajat kesehatan itu kan ada beberapa faktor. Sehingga seperti faktor ada predisposisi, faktor penguat, faktor pemungkin, ini dilibatkan dalam promosi kesehatan. Ya, kita ambil contoh ya. Yang paling gampang kan di mana-mana kan perlu ya, baik anak-anak, dewasa, ya kelompok individu kan cuci tangan ya. Coba kita bedakan, kita memberikan pengarahan cuci tangan dikatakan itu pendidikan kesehatan seperti apa dan dikatakan promosi kesehatan seperti apa. Ya, kalau kita hanya mengajarkan kepada anak TK untuk bisa cuci tangan ya, dengan menyampaikan manfaatnya, ya caranya, terus prakteknya hanya kepada anak TK, itu namanya pendidikan kesehatan. Sehingga mereka perilaku barunya dengan yang tadinya habis mohon maaf ya, garuk-garuk itu langsung makan tanpa cuci tangan. Nah, karena dapat pendidikan kesehatan dari Anda, maka anak tersebut sebelum makan itu cuci tangan dulu gitu. Nah, ini hanya si anak TK yang diharapkan mau berubah perilakunya, berlaku cuci tangan ya. Nah, promosi kesehatannya di mana? Nah, kalau promosi kesehatan tidak hanya sasaran utama atau anak TK tadi. Karena untuk bisa cuci tangan, apakah cukup hanya diajari cuci tangan saja? Harus ada apa? Ada tempat cuci tangan. Terus yang membuat tempat cuci tangan kalau di sekolah siapa? Apakah anak TK-nya? Ya harus yang bisa menyediakan sarana prasarana. Siapa sarana prasarana itu yang bisa menyediakan? Ya, kalau sekolah swasta itu berarti kan ya yayasan gitu kan. Itu. Yang sarana prasarana harus ada. Terus supaya anak TK ini tidak hanya saat diajari tapi kebiasaan barunya ada, kan harus dipantau ya. Siapa yang akan memantau bahwa anak itu setiap harinya sebelum makan itu harus cuci tangan, terbiasa dengan cuci tangan? Gurunya. Jadi kalau promosi kesehatan itu ya yang diundang ikut penyuluhan tidak hanya si anak TK-nya, tapi anak TK itu sendiri ya, guru sebagai pengawasnya nanti ya yang akan memantau, terus pengambil kebijakan siapa yang bisa menyediakan sarana prasarana. Ya, kalau sekolahan swasta berarti yayasan. Itu paham? Ya, jadi sekarang sudah tahu ya, manakala jenengan yang diharapkan berubah hanya sasaran utamanya yang akan berubah, itu berarti cukup dengan pendidikan kesehatan. Tapi kalau harus didukung oleh yang lain-lainnya, seperti tadi harus ada yang memantau, harus ada yang menyediakan tempatnya, maka tidak cukup dengan pendidikan kesehatan. Itu namanya dengan cara promosi kesehatan. Gitu. Paham ya? Ya, contohnya lagi ya. Kalau umpamanya Anda ada tetangga Anda yang hipertensi, udah tua. Itu. Kan Anda mengajarkan tentang diet hipertensi. Kan harus masakannya rendah garam. Apakah yang hipertensi udah tua ini bisa masak? Enggak. Makanya di sini kalau penyuluhan diet hipertensi bukan pendidikan kesehatan, tapi harus melibatkan orang yang mau mengawasi kan ya, orang yang bisa mendukung supaya sasaran utama itu bisa melakukan. Ya, makanya tadi tidak hanya yang orang udah tuyuk-tuyuk gitu kan, tapi yang tuyuk-tuyuknya juga dihadirkan kan, keluarganya yang merawat si penderita itu juga dihadirkan sehingga perilaku baru bisa terwujud. Coba kalau yang hadir cuman yang sakit, nyampe rumah jadi masalah kan, keluarganya kan pengen
makanan yang masih ada asin-asinnya. Berantem jadinya. Masak wirawiri gitu kan ya. Harus masak yang asin, masak yang hambar, nggak ada garamnya gitu kan. Maka kalau sasaran-sasaran tersebut pasien maupun keluarganya dihadirkan, sehingga di situ semuanya sadar bahwa gimana cara masaknya, maka jangan dikasih garam dulu gitu kan. Begitu sudah matang, maka makanan yang untuk penderita hipertensi diambilkan, ya setelah diambilkan makanan yang lainnya dikasih garam. Akhirnya kan masak satu kali kan. Ya itu. Coba kalau yang hadir tadi hanya pendidikan kesehatan yang hadir yang sakit, nyampe rumah berantem ya antara yang sakit dan yang sehat gitu. Paham? Ya, oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, sasaran ya. Itu ada sasaran primer ya, ada sasaran sekunder, ada sasaran tersier. Ya, primer itu siapa? Yang diharapkan berubah perilakunya. Siapa tadi kalau cuci tangan? Kalau jenengan mengajarkan kepada anak-anak TK, berarti yang akan diharapkan berubah mau cuci tangan itu anak TK. Sekundernya siapa? Yang akan mendukung nanti mengawasi supaya anak TK ini continue, tidak hanya saat Anda penyuluhan. Ya maka gurunya, ayo sudah mau makan cuci tangan dulu, habis main cuci tangan dulu, itu yang mengawasi ya. Terus tadi yang tersier itu yang membuat kebijakan ya. Contohnya bagaimana menyediakan fasilitas, peraturan, punishment atau sanksi ya, reinforcement, umpamanya yang dapat setiap hari rutin cuci tangan dapat hadiah kan ya. Kalau yang nggak cuci tangan ya dinasehati. Itu yang membuat peraturan, itu namanya sasaran tersier gitu ya, yang akan mendukung. Insya Allah paham ya. Ya. Slide selanjutnya, prinsip belajar mengajar ya. Jadi dalam belajar mengajar kita perlu pertama berfokus pada clean ya. Apa yang menjadi masalah clean? Itu yang kita berikan asuhan keperawatan atau kita berikan promosi kesehatan. Ya, itu semuanya kalau yang individu kan tadi ada individu, keluarga maupun kelompok. Kalau individu semuanya individu itu pasien mengalami tipoid. Ya. Dalam pemberian gizi kan kita harus fokus pada kebutuhan gizi pada pasien tipoid tersebut, bukan kebutuhan gizi pada pasien DM. Kalau pada pasien tipoid kita berikan diet DM yang nggak tepat, maka kita fokus pada kebutuhan pasien. Pasien butuhnya apa? Diet tipoid. Apa? Tahu diet tipoid? Yo. Diet biasanya nasi yang lembek ya, bukan istilahnya yang keras, karena kan posisi ususnya mengalami infeksi kan, Salmonella typhosa. Maka makanannya supaya absorpsinya tidak terlalu berat, maka makanannya kan makanan yang lembek, tidak asam, tidak pedas, karena kan sudah ususnya mengalami infeksi, dikasih yang asam, yang kasih pedas, yang keras, akhirnya kerjanya harus kerja berat. Nah, tadi berfokus pada kebutuhan clean ya, kebutuhannya seperti itu ya, jangan diberikan kebutuhan yang lain, maunya diet hipertensi yang rendah garam itu ya tidak tepat. Ya. Terus yang kedua bersifat holistik ya. Coba diet itu kan setiap manusia atau kultur atau agama kan dietnya bisa ada yang beda. Ya. Maka di sini kita tidak hanya sesuai dengan kebutuhan tadi, tapi melihat holistik ya. Secara menyeluruh. Adakah alergi pada pasien tersebut?
apakah ada makanan-makanan yang tidak diperbolehkan pada pasien tersebut? Ya, umpamanya pasien post-op. Ya, dietnya kan tinggi kalori, tinggi protein, ya. Protein kan ada protein hewani, ada nabati. Kalau nabati semua kultur, semua agama kelihatannya bisa menerima ya. Tapi kalau yang hewani apakah semuanya bisa menerima? Tidak. Umpama jenengan di sini karena di wilayah Wonosobo memberikan diet hewani berupa daging sapi, bisa menerima? Bisa. Coba kalau itu di daerah-daerah yang tidak makan daging sapi, mohon maaf, di daerah Bali itu, maka kita harus melihat, jangan wah daging sapi kan bagi saya kan boleh, tapi kan bagi kultur lain atau agama lain belum tentu bisa. Atau sebaliknya, Anda dirawat di daerah Bali, ya, ada protein nabati atau hewani yang bagi Anda tidak boleh, maka kita harus tahu dalam memberikan promosi kesehatan ini harus holistik. Jangan hanya melihat satu aspek saja. Jadi biopsikososial, kultural, sosial, spiritual itu perlu diperhatikan. Contohnya lagi yang bukan agama ya, secara ekonomi ya. Jenengan kan memberikan asuhan penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan diharapkan ada perilaku baru ya. Tapi Anda itu dalam memberikan contoh makanan itu yang tidak bisa dijangkau biayanya oleh si pasien, bisa terjadi dilakukan? Tidak. Contohnya ya, karena jenengan yang sering dibaca adalah buku dari referensi barat, ikan yang bukan ikan salmon ya. Iya. Kalau di Wonosobo ada harganya mahal. Kalau itu nyuwun sewu ya, ekonomi lemah, Anda rekomendasikan untuk makan setiap hari ikan salmon. Bisa terjadi penyakit yang lain tumbuh kan? Ya. Tapi coba sesuai dengan ekonominya. Ya. Protein kan tadi ada nabati, ada hewani. Ya. Kalau yang hewani tidak terjangkau, kan tahu, tempe itu kan juga protein kan? Ya. Terus itu kan insya Allah akan tercapai. Ya, itu yang selanjutnya negosiasi. Prinsip belajar ya, negosiasi kenapa? Waktu kan mamanya keluarga itu sibuk punya pertanian ya. Seorang petani, Anda kalau memberikan promosi kesehatan ya harus tahu diri ya. Ini kalau pagi jam 9 petani kan masih di ladang ya. Kalau jenengan ngundang promosi kesehatan oleh mahasiswa prodi D3 Keperawatan Bekes Unsik jam 9 di hari-hari jam-jam produktif, orangnya pada datang enggak? Maka dengan kadar bisanya jam berapa? Oh nanti saya pulang, setelah pulang dari ladang jam 3 itu kan, atau jam 5 itu kan. Itu perlu negosiasi ya, supaya proses belajar mengajar ini tercapai. Ya udah sampai ngundang ya, ternyata yang datang cuman kadernya tok 2 atau 3 karena yang lain masih di ladang. Gitu ya. Oke? Ya. Selanjutnya interaktif ya. Jadi tidak hanya satu arah ya, kadang juga dosen atau penyuluh menyampaikan terus di follow up ya. Sudah paham? Ya. Kalau udah paham, apakah harus percaya 100%? Ya coba, kalau udah paham coba diulang yang saya jelaskan tadi. Gitu ya. Atau coba menurut pendapat Anda seperti apa? Jadi interaktif supaya tidak membosankan. Ya, tidak merasa digurui ya. Kalau ada diskusi kan merasa, wah aku terlibat dalam kegiatan ini kan semangat kan ya. Tapi kalau cuman suruh duduk, ya akhirnya ngantuk, bosan. 10 menit serasa 100 gitu ya. Jadi harus interaktif itu.
Nah, dalam promosi kesehatan ini ya ada strateginya supaya mereka mau merubah perilaku. Bagaimana caranya? Pertama ada yang namanya pemberdayaan ya. Yang tadinya belum bisa diajarkan supaya bisa. Ya. Contohnya yang belum bisa cuci tangan diberdayakan, dilatih supaya bisa cuci tangan. Yang belum bisa senam dilatih untuk senam. Diberikan keterampilan, diberikan ilmu supaya bisa berubah perilakunya. Ya, Anda ngajarkan sampai capek tapi enggak punya ilmu, enggak tahu cara, bisa berubah? Ya enggak, maka harus diberdayakan. Yang kedua, perlu ada partisipasi, ada keterlibatan. Ya, contohnya dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Supaya apa? Kan kader dilibatkan dalam suatu kegiatan kebersihan lingkungan, umpamanya bank sampah. Kalau dalam struktur kepengurusan bank sampah itu dari penyuluh semua, begitu penyuluhan pulang, desa kader situ bisa enggak? Maka di situ dilibatkan. Mulai dari kepengurusan, cara melakukan bagaimana membuat kompos atau membuat kerajinan supaya sampah-sampah yang biasanya menjadi masalah lingkungan itu bisa dimanfaatkan. Itu. Jadi ada keterlibatan masyarakat. Kalau terlibat, insya Allah itu nanti timbul perilaku baru. Ya, yang selanjutnya advokasi, perlu adanya pendampingan. Ya. Nah, sekarang kan ada yang namanya anggaran dana desa. Maka Anda ya sebagai tenaga kesehatan perlu mendampingi masyarakat supaya program-program kesehatan itu dialokasikan dananya, kegiatannya dari dana desa. Jenengan bisa mengajarkan kepada kader untuk dilatih cara membuat proposal. Bagaimana didampingi untuk meyakinkan kepada kepala desa atau BPD supaya program yang diusulkan itu disetujui. Inilah perlunya ada pendampingan karena masyarakat kadang posisinya lemah, nggak tahu. Sehingga saat mengajukan program ke pimpinan atau maunya tadi ke desa, disuruh meyakinkan nggak bisa, akhirnya kepala desa tidak meng-ACC. Tapi kalau didampingi bahwa ini penting ya, bahwa pengelolaan sampah karena sampah sudah menjadi masalah karena aromanya kan ya terus berserakan, sehingga perlu ada program bank sampah umpamanya. Tuh, ya, yang selanjutnya terakhir kemitraan ya, bahwa masalah kesehatan itu tidak hanya menjadi tugas penyelesaiannya oleh satu kelompok atau orang tertentu, tapi kita perlu kerjasama dengan dinas atau organisasi terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Umpamanya tadi untuk bank sampah ya, jenengan bisa kerjasama dengan desa atau nanti dengan pupuk atau perusahaan pupuk ya, atau perusahaan pertanian, sehingga hasil-hasil pembuatan pupuk organik dari sampah ini bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan pertanian itu. Atau juga maunya jenengan mengajakkan suatu kegiatan, itu kan ada istilahnya sponsor gitu ya, mencari orang untuk bekerja sama. Itulah strateginya dalam promosi kesehatan. Jangan berpikir bahwa masalah yang ada di masyarakat itu harus diselesaikan oleh petugas kesehatan saja atau oleh kader saja, tapi bisa tadi menjalin kemitraan. Itu. Oke, ya, selanjutnya ya, dalam promosi kesehatan kita kan perlu merubah perilaku yang mana? Kan ada 3 domain ya.
ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Kita akan merubah yang mana? Ya. Kognitif, pengetahuannya, persepsinya kita rubah. Yang termasuk persepsi pengetahuan apa ya? Apa itu cuci tangan? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Itu kan pengetahuan kan, itu harus pengetahuan itu harus dirubah. Supaya apa? Kalau pengetahuannya, persepsinya sudah sesuai dengan kesehatan, insya Allah akan berubah. Ya, orang melakukan sesuatu kan kalau sudah tahu manfaatnya, ya. Kalau jenengan, kenapa harus masuk kuliah keperawatan, ya? Karena kan tahu ya, diharapkan setelah lulus kan jenengan bisa menjadi tenaga kesehatan. Kalau setelah lulus nggak tahu mau apa-apa, apakah Anda akan kuliah di kesehatan? Kan harus tahu dulu apa itu kuliah di kesehatan. Masyarakat juga harus sebelum bisa melakukan harus tahu dulu ya kenapa harus melakukan diet hipertensi. Wong makan kan yang paling enak kan ada asinnya, ada pedes-pedesnya ya. Padahal pada diet hipertensi itu kan mengurangi garam ya. Kan orang enak kan? Ya, kenapa harus dilakukan? Karena kalau tidak melakukan itu tekanan darahnya akan meningkat. Meden-medeni kan ya. Kalau meningkat tidak ditindaklanjuti akhirnya apa? Yang namanya stroke, pembuluh darahnya pecah. Kalau udah pecah orang nggak bisa apa-apa. Nah, dengan informasi itu kan ada rasa takut kan? Ada rasa pengen melakukan diet supaya tidak terjadi stroke atau bahasa medisnya tidak terjadi komplikasi. Ya, coba kalau nggak melakukan diet hipertensi, nggak melakukan diet rendah garam, nggak apa-apa. Ya, malah tambah sehat. Gitu. Orang melakukan diet nggak? Enggak. Ya, kemudian contoh senam hamil. Senam hamil kalau melakukan senam hamil ya nggak apa-apa, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau melakukan malah tambah khawatir terjadi keguguran. Malah orang nggak melakukan kan? Ya, maka kalau tahu manfaatnya, ya itu akan termotivasi untuk mau melakukan. Nah, kognitif itu kan tingkatan paling rendah hanya sebatas tahu merubah pengetahuan. Nah, naik lagi yang namanya afektif. Ya. Kemauan. Ya, ada rencana, ya. Ada emosi. Supaya menimbulkan emosi, mau melakukan atau mau meninggalkan perbuatan yang tidak sehat, ya harus tahu manfaatnya dan akibatnya. Ya coba tadi maunya diet hipertensi, nggak tahu akibatnya, orang punya emosi, kemauan untuk melakukan nggak? Enggak kan? Tapi karena tahu dampaknya sehingga walaupun anyep, ya harus ya tetap dilakukan. Itulah, ya. Terus psikomotor. Psikomotor itu kan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan. Umpamanya tadi cuci tangan. Ya, psikomotornya apa? Mampu melakukan cuci tangan. Nah, mampu melakukan cuci tangan kan kalau sudah punya kognitif dan punya afektif, ya. Ngerti apa itu cuci tangan, ya. Manfaatnya apa, dampaknya apa, caranya apa, sehingga setelah tahu dan mau sehingga akhirnya mampu, ya. Coba kalau jenengan hanya mengejar langsung ke psikomotornya, kognitif afektifnya tidak diberitahu, mau melakukan bisa melakukan cuci tangan, tapi nggak tahu manfaatnya, nggak tahu dampaknya, sehingga ya nggak mau melakukan. Makanya bangun dulu kekuatan pada kognitif, baru bangun afektif, sehingga mampu melakukan tindakan yang Anda sarankan. Gitu ya. Jangan langsung ini tuh, tapi bertahap, ya. Supaya bisa afektif kan harus punya kognitif kan. Supaya bisa psikomotor kan harus tahu kognitif dan afektif, ya.
Oke, selanjutnya. Nah, Anda dalam promosi kesehatan ya harus tahu dulu bahwa manusia itu ada yang namanya teori berubah, teori adopsi ya. Jangan berharap bahwa apa yang Anda sampaikan hari ini itu langsung dipraktekkan, langsung menjadi perilaku atau kebiasaan baru. Jadi ada tahapannya menurut Roger ya. Jadi pertama, begitu orang mendapatkan promosi kesehatan, informasi itu baru sadar, awareness ya. Oh, ternyata manfaatnya cuci tangan akan menghilangkan kuman-kuman yang ada di kuku maupun jari. Baru sadar seperti itu. Karena sebelumnya orang apa-apa, enggak apa-apa, malah tambah vitaminnya itu kan ya. Tapi ternyata di situ ada bibit-bibit kuman penyakit yang akan menyebabkan diare ya itu atau penyakit lainnya gitu ya. Nah akhirnya ternyata sudah betul, akhirnya orang itu akan tertarik. Wah, enak dong ya, makan juga enak, maksudnya ireng-ireng ya, ada mohon maaf ada kotorannya, itu kan nggak enak itu kan. Kalau kayak gitu saya harus melakukan cuci tangan ya. Baru setelah tahap selanjutnya itu menilai cuci tangan ini merepotkan, ribet, nggak menguntungkan atau merugikan ya. Itu. Sehingga kalau ternyata menguntungkan maka akan masuk ke tahap mencoba. Ya. Jadi sobat-sobat ternyata cuci tangan ya, ngono ya ora mambu habis buang air besar, cuci tangan pakai sabun kan. Ya, walaupun habis terus makan, tapi aromanya ya bukan aroma yang habis pembuangan. Ya, kalau ternyata itu menguntungkan dan baik, maka akan menjadi perilaku baru, menerima atau adopsi, menjadi kebiasaan. Rasanya kalau nggak cuci tangan itu ada yang aneh gitu kan. Ada yang rasa keset-keset atau ada rasa licin-licin gitu kan. Kalau nggak cuci tangan maka akan menjadi perilaku baru. Ya, ini ada yang namanya teori pencegahan menurut Level and Clark, itu ada 5 ya. Jadi ada yang namanya health promotion ya, terus specific protection, terus early diagnosis and proper treatment, terus yang keempat disability elimination, dan yang kelima rehabilitasi. Jadi sebelum sakit itu kan ada yang namanya health promotion, upaya untuk meningkatkan kesehatan supaya tidak terjadi penyakit. Apa yang kita harus lakukan ya untuk meningkatkan derajat kesehatan? Kita bisa memangnya dengan olahraga, terus minum air putih yang sesuai dengan kebutuhan ya, terus rekreasi, seneng-seneng kan, itu tuh juga termasuk health promotion. Upaya ini, kondisi ini, health promotion itu kondisi orangnya itu orang yang sehat ya, belum posisi sakit ya. Jogging ya, senam, itu kan upaya health promotion. Nah yang kedua specific protection ya, mulai umpamanya supaya tidak terkena penyakit itu kan ya, umpamanya menggunakan sarung tangan ya, berkendara ya, menggunakan penadah itu udara supaya tidak dingin itu kan ya, atau menggunakan pelindung lutut. Nah, kalaupun jatuh itu kan akan mengurangi itu kan ya. Itu. Atau juga menggunakan masker atau juga imunisasi ya, mencegah supaya tidak terkena penyakit ya. Terus selanjutnya diagnosa dini ya, supaya kalau ada penyakit itu tahu sejak awal, tidak tahunya setelah parah. Maunya kayak kanker udah stadium akhir itu kan, awal-awal kok nggak tahu itu kan.
maka perlu ya yang namanya pap smear atau juga pencarian kasus. Ya maunya kayak musim kemarau ya di daerah-daerah rawa apakah ada bibit-bibit penyakit nyamuk malaria, supaya nyamuk malaria tidak sempat menggigit masyarakat, tapi sudah ada pencegahan sebelumnya itu. Ya, terus disability limitation, pembatasan ya. Kalaupun ternyata tadi setelah dilakukan early diagnosis pencegahan ini, tapi ternyata ada yang lolos sehingga sampai sakit, maka bagaimana penyakit ini tidak menjadi parah, itu ya. Yang fraktur ya, bagaimana supaya tidak parah ya, maka cara mengangkatnya kan juga perlu ada tekniknya. Atau umpamanya penyakit tadi demam tipoid, supaya tidak parah apa yang dilakukan, tindakan kesehatan, umpamanya dilakukan perawatan. Nah ternyata setelah dirawat, ya namanya penyakit itu kan ada yang sembuh total, ada yang sembuh dengan cacat, maka perlu ada ya yang namanya rehabilitasi. Contohnya tadi fraktur ya, patah tulang, itu kan ada yang begitu keluar rumah sakit tidak bisa jalan sempurna dulu, tapi masih ada sisa, sehingga perlu di fisioterapi. Atau juga pada tipoid, itu kan penyakit karir ya, salmonella typhosanya kan tetap masih ada di dalam, hanya kalau kondisi pasien tersebut imunnya menurun, maka salmonella typhosa ini akan menyerang kembali. Itu. Atau juga yang bukan rehabilitasi medis ya, orang yang keluar dari rumah sakit jiwa, kan perlu direhabilitasi bagaimana masyarakat mau menerima orang yang habis pulang dari rumah sakit jiwa. Kan sudah sembuh, nggak kayak waktu mau berangkat dikejar-kejar anak kecil, maka anak-anak kecil ini juga harus dikondisikan. Ya, jangan diperlakukan seperti sebelum berangkat ke rumah sakit. Ini sudah sehat ya. Kita terima ini masyarakat, warga kita. Gitu. Begitu? Ya. Nah, tipe belajar itu dalam promosi kesehatan itu ada yang program kebutuhan, ada program rekomendasi. Yang program kebutuhan memang promosi kesehatan, apa yang kita berikan penyuluhan itu kebutuhan dari pasien tersebut. Contohnya tadi pasien dengan hipertensi, kita melakukan penyuluhan tentang diet hipertensi ya. Memang itu nggak boleh yang lain ya. Tuh, pasien dengan tipoid ya tentunya dengan diet tipoid. Pasien dengan fraktur, maka bagaimana penyuluhan tentang cara berjalan itu kan ya. Atau juga penyakit-penyakit lain sesuai yang dialami oleh pasien tersebut. Ya, itu sifatnya biasanya kalau yang program kebutuhan itu penyuluhan kepada individu. Tapi kalau yang program rekomendasi ini biasanya pada kelompok. Apa contohnya? Jadi pemerintah atau suatu lembaga merekomendasikan bahwa di daerah tersebut perlu ada penyuluhan tentang umpamanya cara pengelolaan sampah. Karena di daerah di situ kan setelah didata memang sampah belum terkelola dan menimbulkan beberapa penyakit. Sehingga nggak mau ya itu rekomendasinya harus diberikan penyuluhan. Atau juga tentang stunting. Ya, itu kan kebutuhan di masyarakat situ, maka program masuk ya, yang direkomendasikan di daerah situ ya penyuluhan tentang stunting. Itu. Nah, faktor pendukung belajar ya, ini perlu adanya motivasi ya. Maka harus motivasi masyarakat itu bervariasi. Kalau yang nggak termotivasi mungkin ya males datang ya, datang juga cuman hanya
diam. Tapi kalau yang termotivasi akan memperhatikan dan nanti mungkin banyak pertanyaan, antusias sehingga mau merubah perilakunya. Ya, terus kesiapan, ya, terus pelibatan aktif, maka sasaran masyarakat dilibatkan tanya jawab atau diskusi sehingga lebih menyenangkan. Ada umpan balik, sudah paham? Ya, kalau sudah paham coba diulang. Tadi ada 5 tanda ya hipertensi, ya sebutkan 3 saja gitu kan. Jangan sebutkan 5 kan kerepotan itu kan ya. 2 dari 5 itu kan. Ya, terus dari yang sederhana ke yang kompleks, ya mulai pengertian, tujuan, nanti sampai yang susah-susah kan teknik pelaksanaannya. Jangan langsung teknik pelaksanaan, pengertian terakhir itu akan menyulitkan. Gitu, ya. Terus ada pengulangan, ya. Mulai tadi apa pengertian dari pendidikan kesehatan? Jangan hanya 1 kali, tapi bisa diulang 2 atau 3 kali supaya mudah dipahami. Begitu. Waktu ya, itu juga tadi sesuai dengan kesepakatannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Izin bertanya, Pak. Kapan kita dapat melaksanakan promosi kesehatan dan juga kapan kita dapat melaksanakan pendidikan kesehatan? Terima kasih, Pak. Jadi yang kita berikan materi, berikan penambahan pengetahuan itu hanya si sasaran utama. Contohnya kalau memang di situ wastafelnya sudah ada, peraturannya sudah ada, gurunya sudah ada, berarti kan yang nggak jalan si yang mau berubah perilakunya. Ya, maka cukup kita saat memberikan materi kepada si murid atau masyarakat yang diharapkan mau cuci tangan. Tapi kalau ternyata di situ peraturannya belum ada, sarana prasarannya belum ada, ya orang juga belum tahu, maka semua tadi primer, sekunder, tersier ya harus dihadirkan. Ya, begitu? Ya, ya. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Oh iya. Apa saja tahap-tahapan agar kita dapat menerima cara untuk mempromosikan itu yang baik? Apakah susah atau tidak? Oh iya, maksudnya kan di teori adopsi ya kita faktor apa atau seberapa lama kita mungkin ya masyarakat atau sasaran itu menerima penyuluhan atau materi dari kita ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk di teori adopsi itu tidak hanya dari faktor masyarakat atau manusianya, tapi juga faktor sarana prasarana atau juga yang namanya faktor penguat. Ya, itu menurut teori Lawrence Green itu kan ada untuk berteori berubah itu kan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor penguat dan faktor pemungkin. Nah, kembali ke teori adopsi itu kan tergantung dari minat masyarakat. Kalau memang di situ ternyata itu hal baru, mudah dilakukan, manfaatnya bagus sehingga dari mulai awareness ya sampai nanti mencoba sampai muncul perilaku baru itu akan lebih cepat. Tapi manakala itu suatu prosedur yang ribet, yang susah, bahkan sarana prasaranya tidak ada, kadang itu orang nggak mudah atau nggak sampai ke teori, nggak sampai ke menerima, tapi baru mencoba ternyata barangnya jarang ditemukan, kalau ada juga mahal, sehingga perilaku tersebut untuk berubah susah. Makanya tadi jenengan diet menyarankan dengan makan ikan salmon ya, atau juga makanan barang-barang yang nggak ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kita sebagai penyuluh ya, sebagai tenaga kesehatan ya memberikan contoh-contoh prosedur itu yang mudah, barang-barang yang ada di sekitar kita sehingga masyarakat untuk berubah itu akan mudah gitu. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan,
Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah bagi kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.